Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi, khususnya pada subbab mengidentifikasi unsur cerita fantasi, menceritakan kembali isi cerita fantasi, dan menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Nah, yang pertama, agar kita lebih mengenal cerita fantasi, harus kita pahami dulu apakah itu cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini berasal dari dua kata ya. Yang pertama cerita atau yang biasa disebut narasi. Yang kedua fantasi. Fantasi itu adalah khayalan seperti itu, atau sesuatu yang tidak nyata. Nah, cerita fantasi ini sering kali kita temui saat kita melihat kartun, misalnya cerita tentang si kancil, cerita-cerita tentang sage mite legenda seperti halnya Gunung Tangkuban Perahu, kayak gitu, Timun Emas. Terus ada lagi cerita-cerita itu kalau seperti di anime juga ada kan, seperti Doraemon dan sebagainya. Itu semua termasuk ke dalam cerita fantasi. Ciri utama cerita fantasi yaitu terdapat tokoh, alur, latar, dan konflik seperti cerita-cerita pada umumnya. Terus cerita fantasi ini termasuk ke dalam cerita fiksi atau suatu yang bersifat khayalan, jadi tidak realistis. Terus tujuan cerita fantasi ini adalah untuk menghibur pembaca dan meningkatkan daya imajinasi dari pembaca. Terus ciri-ciri cerita fantasi itu ada apa saja? Yang pertama itu bersifat khayalan atau tidak dibatasi oleh realita yang ada. Terus yang kedua yaitu sifatnya sederhana namun mampu menitipkan pesan yang menarik. Jadi tidak hanya khayalan saja, harus ada amanat yang terkandung di dalamnya. Terus memiliki setting dan perangkat cerita yang jauh dari kenyataan. Terus menguatkan unsur fantasi melalui logika, cerita, dan konflik. Jadi ini biasa terdapat dalam cerita fantasi irisan. Jadi agar fantasi kita itu terlihat real, maka kita akan melekatkan logika-logika yang mendukung cerita tersebut. Terus penokohannya itu terkesan berlebihan. Kadang dari karakternya, jenisnya itu ada hal-hal yang diunggulkan atau tokoh itu bersifat unik, misalnya mempunyai kekuatan khusus, terus mempunyai keanehan-keanehan tertentu seperti itu. Terus bahasa yang digunakan itu juga variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Variatif artinya bermacam-macam, ekspresif artinya mampu mengekspresikan apa yang dipikirkan oleh penulis, dan yang terakhir menggunakan ragam percakapan artinya menggunakan kata-kata yang seperti dialog seperti itu. Terus unsur pembangun atau unsur intrinsik cerita fantasi ada sebagai berikut, yaitu tema, alur, tokoh, watak, penokohan, latar atau setting, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang pertama, tema merupakan dasar pengembangan suatu cerita, ide cerita, suatu hal-hal pokok tentang cerita itu sudah tertuang di dalam temanya. Terus alur atau plot itu ada 3 jenis ya, alur maju, mundur, dan maju mundur atau campuran. Alur ini adalah bagaimana kita mengurutkan peristiwa di dalam cerita. Terus setelah itu ada tokoh. Tokoh ini adalah pelaku dalam cerita, jadi orangnya ya. Dari segi fungsinya ada tokoh utama dan tokoh figuran atau pembantu atau sampingan. Nah, tokoh utama ini adalah tokoh yang sering muncul dalam cerita. Sebaliknya, figuran adalah tokoh yang membantu terselesaikannya jalan cerita, jadi tidak terlalu sering muncul gitu. Terus watak ini adalah perilaku tokoh dalam cerita. Ada watak baik, buruk, ramah, santun, dan sebagainya. Itu adalah watak di dalam cerita. Dan setiap tokoh itu ada
dua jenis secara garis besar. Yang pertama itu tokoh datar atau flat karakter, itu adalah tokoh yang sifatnya tetap dari awal cerita sampai akhir cerita. Terus ada juga tokoh bulat atau round karakter, itu adalah tokoh yang sifatnya berubah dari awal, misalnya awalnya jahat akhirnya menjadi baik, atau awalnya baik tiba-tiba menjadi jahat karena suatu kejadian tertentu, seperti itu. Terus berikutnya adalah penokohan. Penokohan ini adalah fungsi tokoh di dalam cerita. Tokoh protagonis adalah, atau di buku biasa disebut tokoh baik, itu adalah tokoh yang mendukung alur cerita. Sedangkan antagonis itu adalah tokoh yang melawan alur cerita, atau tokoh yang melawan tokoh protagonis tersebut. Intinya antagonis ini melawan tujuan cerita tersebut. Terus tokoh tritagonis itu adalah tokoh pembantu atau tokoh yang membantu terselesaikannya permasalahan dari tokoh protagonis itu, gitu. Terus latar atau setting itu, latar ada latar tempat, waktu, suasana, pasti di SD sudah dipelajari kalau untuk latar. Amanat yaitu pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Terus gaya bahasa itu pemilihan kata atau diksi dalam karya sastra. Pilihan kata itu bisa kita misalnya pilih sinonimnya dan sebagaimana gitu. Ibarat kita punya tokoh itu seorang yang berasal dari Blitar misalnya, berasal dari Jawa, seperti itu. Maka misalnya penggunaan kata cah, le, kowe, seperti itu mungkin serapan-serapan dari bahasa Jawa yang asli, bahasa Blitarnya asli, itu dimasukkan ke dalam cerita misalnya, seperti itu biasa disebut dengan diksi. Terus sudut pandang di dalam cerita itu seringkali hanya ada dua, yang pertama sudut pandang orang pertama, atau biasa disebut sudut pandang aku misalnya, seperti itu. Karena apa? Dalam sudut pandang orang pertama ini selalu ada tokoh akunya, seperti itu. Nah, sudut pandang orang pertama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama, yang kedua adalah orang pertama sebagai pelaku sampingan. Kalau orang pertama sebagai pelaku utama, nah dalam cerita itu pasti ada tokoh aku, dan tokoh aku ini sering muncul. Tetapi kalau orang pertama sebagai pelaku sampingan, maka tokoh utama ini atau tokoh aku muncul hanya sebagai figuran atau sampingan saja. Terus tokoh orang ketiga itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama orang ketiga sebagai pengamat, dan orang ketiga serba tahu. Ciri-ciri orang ketiga ini terdapat kata ia, dia, beliau, mereka, dan sebagainya. Nah, orang ketiga sebagai pengamat hanya dapat menceritakan tokoh utama yang diceritakan dari hasil pengamatan penulis saja, jadi dari apa yang diamati. Sedangkan orang ketiga serba tahu ini, tokoh utamanya diceritakan dengan lengkap seolah penulis mengerti tentang semua kejadian yang dialami oleh tokoh utama tersebut, baik isi hatinya, misalnya hari ini ada suatu kegiatan apa, itu di belakangnya dia tahu ada masalah-masalah apa oleh tokoh utama ini, gitu. Terus jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total. Ini apabila cerita fantasi yang di dalamnya seluruh ceritanya itu adalah hal-hal yang bersifat nyata, yang bersifat khayalan dan tidak terdapat di dalam dunia nyata. Berikutnya cerita fantasi sebagian atau irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi atau hayalan, tetapi penggunaan nama-nama tokoh, latar, peristiwa dapat ditemukan di kehidupan nyata. Begitu. Terus berikutnya jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Ada latar lintas waktu, ada latar sezaman. Ini kalau dari waktunya. Latar lintas waktu apabila terdapat dua waktu yang berbeda, misalnya zaman prasejarah dengan zaman kini, terus zaman kini dengan masa depan, misalnya seperti itu adalah latar lintas waktu. Sedangkan latar sezaman adalah latar yang digunakan dalam satu masa saja.
misalnya masa kini saja atau masa lalu saja, seperti itu. Jadi hanya di salah satu lingkup waktu saja. Terus langkah-langkah menceritakan kembali cerita fantasi dapat dilihat sendiri ya di buku. Saya tidak akan menjelaskan karena hanya literar saja. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali cerita fantasi juga terdapat dalam buku. Silahkan dibaca sendiri. Nah, ini yang akan saya jelaskan adalah struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini pengenalan tokoh, tema, dan alur cerita. Jadi orientasi ini adalah masa-masa pengenalan baik dari tokohnya, tema, atau alurnya. Terus berikutnya, komplikasi. Komplikasi ini terjadi apabila dalam cerita tersebut mulai terjadi masalah hingga masalah tersebut memuncak, seperti itu. Itu masuk ke dalam komplikasi atau permasalahan. Terus berikutnya, resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian dari masalah atau konflik yang terjadi. Terus yang terakhir itu koda atau ending. Koda atau ending ini boleh ada, boleh tidak. Koda atau ending ini merupakan penutup atau akhir dari sebuah cerita, dibagi menjadi 2, ada yang akhir bahagia atau happy ending dan akhir yang sedih atau sad ending. Terus kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata kerja. Kemarin sudah kita jelaskan di teks deskripsi, itu sama kata kerjanya. Terus yang kedua adalah menggunakan kata sandang. Kata sandang ini merupakan kata yang dipakai untuk membatasi kata benda. Misalnya kalau di dalam cerita fantasi ini yang paling sering digunakan adalah kata si dan sang. Misalnya si kancil, sang raja hutan, seperti itu. Nah, untuk si ini digunakan untuk orang yang pangkat jabatannya setara atau lebih rendah. Sedangkan sang biasa digunakan untuk seorang atau sesuatu yang jabatannya lebih tinggi, gitu. Terus menggunakan kata penghubung, ini yang ketiga. Ini juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Terus kalimat langsung dan tidak langsung. Yaitu kalimat langsung merupakan kalimat yang berasal dari kutipan langsung, pembicaraan persis dengan yang diungkapkan oleh si pembicara, biasanya dicirikan dengan menggunakan tanda petik. Adapun kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Misalkan saya berbicara langsung dengan Anda seperti ini, maka itu kalimat yang saya gunakan adalah kalimat langsung. Nah, setelah saya menjelaskan ke Anda, terus Anda menjelaskan lagi ke teman Anda, seperti itu, maka kalimat yang Anda gunakan itu adalah kalimat yang tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini biasanya tidak memiliki tanda petik atau tidak menggunakan tanda petik. Sekian saja materi hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.